Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah singkat masuknya agama Islam dari Nabi Adam hingga ke Indonesia. 1. Nabi Adam dan ajaran Tauhid. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan merupakan Nabi pertama. Dia mengajarkan Tauhid, keesaan Allah, kepada pengikutnya. Ajaran ini merupakan fondasi utama agama-agama monoteis yang muncul kemudian. Nabi-nabi selanjutnya. Setelah Nabi Adam, Allah mengutus nabi-nabi lainnya seperti Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa untuk menyampaikan pesan tauhid dan mengingatkan umat tentang keesaan Allah. Masing-masing nabi memiliki umat dan kitab suci yang berbeda, namun esensi ajaran tauhid tetap sama. 2. Nabi Muhammad dan penyebaran Islam. Kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi. Pada usia 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Selama 23 tahun, beliau menyebarkan wahyu yang diabadikan dalam Al-Quran, penyebaran awal. Awalnya, penyebaran Islam di Mekah mengalami banyak penentangan dari kalangan Quraisy. Setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, komunitas Muslim mulai berkembang dan membangun masyarakat Islam yang lebih stabil. Perang dan diplomasi. Selama masa kepemimpinannya, Nabi Muhammad terlibat dalam beberapa peperangan, seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq, dan melakukan perjanjian damai. Pada tahun 630 Masehi, beliau berhasil kembali ke Mekkah dan menyucikannya dari berhala. 3. Penyebaran Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Kekhalifahan Rashidin 632 sampai 661 Masehi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, kepemimpinan Islam dipegang oleh 4 khalifah pertama, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka berhasil memperluas wilayah Islam melalui penaklukan militer dan pengiriman utusan ke berbagai wilayah. Abu Bakar memimpin Perang Riddah untuk menumpas kaum murtad. Umar menaklukkan Persia dan wilayah Mesir, serta memperluas kekuasaan Islam hingga ke bagian timur dan barat. Utsman dan Ali meneruskan ekspansi hingga ke Afrika Utara dan bagian Eropa. Kekhalifahan Umayyah 661 sampai 750 Masehi, mengalihkan pusat kekhalifahan ke Damaskus. Dalam periode ini, Islam menyebar ke Spanyol, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Kekhalifahan Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi, memindahkan pusat kekuasaan ke Baghdad yang menjadi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan perdagangan. 4. Masuknya Islam ke Asia Tenggara. Perdagangan. Proses penyebaran Islam ke Nusantara sebagian besar melalui jalur perdagangan. Pedagang Muslim dari India, Arab, dan Persia sering berdagang di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, membawa serta ajaran Islam dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Kerajaan Islam pertama, Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh, adalah kerajaan Islam pertama yang tercatat di Indonesia, berdiri pada akhir abad ke-13. Kerajaan ini menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah Sumatera. Pengaruh para ulama. Ulama dan pedagang Muslim memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. Mereka tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga mendirikan lembaga pendidikan dan masjid. 5. Penyebaran Islam di Pulau Jawa. Wali Songo. Di Jawa, para wali, dikenal sebagai Wali Songo, memiliki peran signifikan dalam penyebaran Islam. Mereka menggunakan metode akulturasi, menyelaraskan ajaran Islam dengan budaya lokal, sehingga Islam lebih mudah diterima. Beberapa Wali Songo terkenal antara lain, Sunan Kalijaga, menggunakan seni dan budaya untuk mendekatkan ajaran Islam kepada masyarakat. Sunan Giri, mendirikan pesantren dan mendidik generasi baru tentang Islam. Sunan Bonang dan Sunan Muria, berperan dalam dakwah dengan pendekatan yang mendalam terhadap masyarakat lokal. 6. Proses akulturasi dan adaptasi budaya. Penerimaan Islam. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan damai dan akomodatif. Banyak ajaran Islam yang diintegrasikan dengan tradisi lokal seperti dalam seni, tari, dan ritual.
Seni dan arsitektur. Masjid-masjid didirikan dengan mempertimbangkan gaya arsitektur lokal dan banyak tradisi lokal yang diselaraskan dengan praktik keagamaan, seperti perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. 7. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Pertumbuhan jumlah Muslim. Seiring waktu, jumlah umat Muslim di Indonesia semakin meningkat. Hingga saat ini, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dengan sekitar 87% dari total penduduk beragama Islam. Pengaruh dalam kehidupan sehari-hari, Islam memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hukum, pendidikan, politik, hingga budaya. Banyak organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, berperan dalam pengembangan sosial dan pendidikan. 8. Perkembangan Islam modern di Indonesia era kontemporer. Dalam beberapa dekade terakhir, Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk radikalisasi, isu pluralisme, dan hubungan antaragama. Namun, banyak juga yang berupaya mempromosikan Islam yang moderat dan toleran. Peran global. Indonesia semakin terlibat dalam percakapan global mengenai Islam, dengan banyak cendekiawan Muslim dari Indonesia memberikan kontribusi di tingkat internasional. Kesimpulan, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah kombinasi dari perdagangan, dakwah, dan interaksi budaya yang berlangsung selama berabad-abad. Dengan pendekatan yang damai dan adaptif, Islam berhasil menjadi agama mayoritas di Indonesia dan memengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Memfollow akun ini akan membuat Anda pintar dengan pengetahuan lainnya, cuy.